Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, hadir dengan penugasan resmi DPP Partai untuk mencermati permasalahan hukum, permasalahan penegakan hukum, bahkan permasalahan korupsi yang ada di Kabupaten Samosir. Kami juga mendengar adanya fakta, ada orang hebat, ada orang yang setidak-tidaknya memposisikan dirinya sebagai orang hebat, yang mempertontonkan, melakukan festivalisasi arogansi dalam konteks penegakan hukum. Orang yang jumawa. Kami pribadi sangat menyayangkan peristiwa ini. Kami juga melihat seandainya kejadian ini berkenaan langsung dengan pribadi yang bersangkutan, mungkin kita bisa terima secara manusiawi dalam konteks pembelaan diri. Tapi kalau ada orang yang melakukan upaya proaktif, cawe-cawe untuk urusan yang bukan urusannya, yang mengganggu kedaulatan partai, tentunya kami akan melakukan penyikapan secara serius pula, tentunya dengan melakukan upaya-upaya yang sangat konstitusional. Baru-baru ini kita semua mengalami tragedi demokrasi di Kabupaten Samosir. Apa itu? Ada pergantian Ketua DPRD Kabupaten Samosir. Ketua DPRD-nya kebetulan itu diberikan kepada PDI Perjuangan. Ketua DPRD-nya adalah anggota fraksi. Fraksi itu adalah alat kepanjangan tangan partai. Artinya berlaku hukum dan kedaulatan partai di sini. Artinya tatkala partai mengambil kebijakan lain, tidak ada pilihan lain selain partai. Partai sudah mengambil kebijakan dengan segala pertimbangannya, bahwa yang bersangkutan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Saudara Saud Tamba, itu dipecat. Artinya bukan lagi menjadi anggota PDI Perjuangan. Dengan demikian, konsekuensi hukumnya yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi untuk duduk menjabat sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan sekalipun, apalagi menjabat dan menempati. Teman-teman, aku sudah dipecat. Dengan demikian, aku tidak bisa mewakili PDI Perjuangan. Dengan demikian, jabatanku sebagai ketua DPRD, ya, sudah tidak berhak lagi atas Anda. Segala kewenangan terkait dengan itu sudah tidak mungkin kulakukan. Tapi kan ini tidak. Seolah-olah dia merasa dia belum dipecat, ya kan? Seolah-olah dia mengatakan kami masih punya kewenangan yang begitu paripurna dan penuh untuk melakukan setiap tindakan dan segala upaya hukum terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Samosir. Hukum ini sangat logik. Pakaikan logika hukum. Ini kan jelas penyalahgunaan kewenangan. Kalau memang ada isu-isu anggaran, itu jelas perilaku koruptif. Kalau ada yang melindungi, turut serta melakukan. Jadi relevansinya ini harus melalui proses dewan. Itu administratif hukum. Hukumnya kamu sudah dipecat. Kamu bukan PDI Perjuangan lagi. Perkara kamu mau melakukan upaya hukum, silahkan. Tapi kamu harus katakan kepada rakyat Samosir, aku tidak punya kewenangan sebagai ketua DPR dan mengambil kebijakan atas nama ketua DPR. Ini yang harus dicermati. Makanya saya berkata sama Pak Kapolres Samosir, sikat. Nggak ada itu. Kalau ada gugatan, proses gugatannya tidak langsung ke pengadilan, Mahkamah Partai. Yang bersangkutan tidak pernah ke Mahkamah Partai. Artinya apa? Secara hukum dianggap tidak pernah ada keberatan terkait dengan kebijakan pemecatan. Secara hukum yang bersangkutan sudah dipecat. Dengan demikian tidak bisa mengeluarkan sengketa parpol, orang sudah dipecat. Ini yang ingin saya bangun logika berpikirnya. Jadi jangan dibalik-balik. Saya ini masih berkuasa sebagai ketua DPR,
Karena apa? Secara administratif hukum harus melalui proses paripurna di DPR. Iya, itu administratif hukumnya. Tapi ada pertanggungjawab hukum yang begitu kamu dipecat partai, ya kamu harus kasih tahu orang, saya sudah tidak punya kewenangan. Memastikan proses hukum, proses penegakan hukum, dan isu-isu dan permasalahan hukum yang ada dan sedang terjadi di Kabupaten Samosir. Pada saat ini kami meminta betul kepada semua pihak untuk bisa menghormati hukum. Kami mengalami kejadian yang luar biasa, bagaimana tragedi demokrasi kembali hadir di tanah Samosir. Kemarin bagi-bagi uang sampai jutaan. Sekarang keputusan daulat partai kami ya tidak bisa dieksekusi ya atas nama proses dan mekanisme kelembagaan dewan. Saya ingin mengatakan bahwa pemecatan, penugasan, mutasi, demosi itu adalah kedaulatan mutlak partai politik, termasuk juga penempatan ketua DPRD Kabupaten Samosir. Saya mohon kepada ketua DPRD Kabupaten Samosir untuk bisa menyelesaikan ini. Mundurlah ya, sebelum banyak lagi implikasi hukum yang akan kau hadapi. Kemudian kepada 6 anggota yang dipecat, kami ingin katakan bahwa terimalah proses pemecatan itu sebagai introspeksi. Kalian sudah mengajukan upaya gugatan ke pengadilan, dan hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memutuskan bahwa gugatan kalian ini ditolak. Kami meminta kepada semua aparat penegak hukum, Pak Kapolres Kabupaten Samosir, Pak Kejari, untuk bisa memproses hukum. Kemudian juga kami juga minta koordinasi teman-teman Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Pak Ketua Pengadilan, bagaimana proses penegakan hukum yang sudah baik kemarin bisa dikawal. Jangan sampai terbit pra-peradilan atau akrobat hukum seperti putusan pra-peradilan Hakim Pengadilan Negeri Baligi. Kami meminta betul yang namanya kasus tindak pidana korupsi, alih fungsi hutan lindung menjadi APL dan APL menjadi kepemilikan pribadi, itu kan sudah jelas-jelas yang namanya mantan Bupati Samosir itu sudah terlibat dengan kasat mata ya. Kalau bisa dilakukan upaya hukum lah yang begitu tegasnya. Saya tidak mengatakan yang bersangkutan wajib ditahan, tapi yang bersangkutan setidak-tidaknya layak untuk dilakukan upaya penahanan. Kami juga meminta betul yang namanya penyalahgunaan kendaraan dan fasilitas daerah yang dilakukan oleh Sekda yang sekarang ditangani oleh Kapolres Samosir untuk bisa segera ditetapkan menjadi tersangka. Tidak perlu harus menunggu kerugian negara. Ya, menurut kalian dari media saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sudah tahu semua ya, Ibu Sarmoto dulu wakil ketua media. Sudah makan siang kami semua, udah minum kopi dan biasa.